Adanya kedekatan tidak biasa antara Fuji dan Verrell Bramasta nampaknya bukan sekedar rumor. Dua anak muda yang sama-sama jomblo ini semakin menunjukkan keakraban yang membuat para fansnya terkejut. Verrell yang merupakan anggota DPR baru saja mengajak Fuji berkunjung langsung melihat megahnya gedung parlemen di Senayan, Jakarta. Verrell dan Fuji kompak berbusana formal. Fuji seolah menjadi sekretaris pribadi Verrell. Mereka melihat setiap sudut ikonik bangunan megah tersebut, mulai dari ruangan sidang paripurna, ruang rapat komisi, ruang pribadi hingga ke taman gedung parlemen. Fuji begitu bersemangat dan antusias mengikuti kemanapun Verrell mengajaknya berkeliling. Senyum bahagia wajah Morona terpancar jelas di wajahnya. Tak pelak, Fuji dan Verrell disebut-sebut telah berada di atas satu tingkat dari sekedar teman. Fans keduanya pun ramai-ramai menjodohkan mereka. Bahkan bukan kali ini saja keduanya ramai dipasangkan. Pada Februari 2023 lalu mereka pun ramai dijodohkan setelah Fuji berkunjung ke kediaman Verrell. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Wow, menarik nih. Pasti netizen akan ada kapal baru. Setelah Fuji dan Aesar mereka bikin kapal baru, nah sekarang ada lagi nih Verrell dan Fuji. Pasti netizen langsung bilang, wah lebih cocok sama ini, lebih berkarisma, satu negara lagi lebih gampang. Ibu-ibu fansnya Fuji silakan ngumpul buat kapal baru untuk kalian berlayar, karena pastinya kalian berharap nanti Fuji sama Verrell. Tapi jangan hujat Verrell kalaupun mereka tidak jadi pacaran. Kebiasaan idolanya Mbak Fuji ini, kalau sesuatu tidak terjadi pasti mereka selalu nyerang artis lain atau idola lain kalau tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan untuk idolanya. Jadi semoga harapan kalian ini, kapal kalian bisa berlayar antara Fuji dan Verrell, atau akan kembali ke kapalnya Aesar ataupun Fuji. So let's comment which one yang kalian mau, Fuji dan Aesar atau Fuji dan Verrell. Comment. Terus tiba-tiba lewatlah FYP di berandaku Verrell sama Fuji. Setiba-tiba itu, setiba-tiba itu. Tak lupa aku membaca komen. Banyak lah di situ yang menjodohkan antara Verrell dengan Fuji. Jujur nih ya, jujur. Aku nggak bisa ngomong apa-apa sih. Aku nggak bisa marah, nggak bisa mencela. Karena seorang Verrell loh. Udahlah tinggi, putih, bersih, wangi, mapan, tampan pula. Jangankan aku ya, yang cuman seonggok muntahan kucing. Itu budak Malaysia itu pun, siapa? Aesar itu pun kebanting. Jangankan aku. Memang waktu lihat video itu aku diam memang. Tapi hati aku berbisik, memaki-maki. Kalau lah dah macam ni, nak kemana, nak apa, tak bisa lah apa-apa. Verrell anggota dewan loh, cok. Piye to iki? Kepripen. Nasib aku diombang-ambing iki. Cok. Kumaha. Baru aku bilang harta tahta Pujianti Utami ya. Aduh, banyak gak terima ya. Kenapa harus Pujianti Utami? Tapi memang benar, kalian lihat aja ya. Saya buat view itu aja lumayan tinggi viewnya. Karena apapun yang menyangkut nama Puji itu pasti trendy. Netizen Puji, kalian mau terima atau nggak terima, itu real orangnya, effort, terus kompak ya. Kalian lihat aja nominasi yang mengatasnamakan Puji ya, pokoknya Puji ikut nominasi apapun itu pasti selalu tinggi ya. Contoh TikTok Award, saking Puji terus yang menang ya, sampai nggak masuk nominasi Pujinya. Kenapa ya? Padahal dia ratu FYP kan? Susah, karena netizen Puji, contohnya saya sendiri ya, netizen Puji ini pada kompak ya. Apapun yang menyangkut paut sama Puji, mereka pasti kepo ya. Contohnya pasangan Puji, apalagi Puji belum belum punya pasangan, mereka pasti kepo siapa kayak yang cocok untuk Puji ya. Apalagi speknya kayak Verrell, aduh ya, udah speknya, udah gantengnya udah maksimal ya. Ganteng, keren, bijaksana, terus orangnya cerdas, apalagi terus punya jabatan, hartanya juga waduh, bisa dibilang udah karirnya udah bagus, hartanya juga udah mapan ya, bisa dibilang. Waduh, kalau spek kayak Verrell aja udah collab sama Puji, udah ngelirik Puji,
susah sih ya. Yang lain ini udah spek Feral, ini udah spek sempurna loh. Aduh ya, harta tahta Pujianti Utami. Selagi kalian Puji masih single, nggak usah insecure ya. Kalau jodohnya kalian, yuk abang-abang yang ganteng-ganteng, yang keren-keren ya, bolehlah mendekati si Puji ya. Insya Allah karir kalian bagus, karena netizen Puji orangnya pada kompak dan baik-baik kalau itu menyangkut kebaikan Puji, you know. Tapi kalau lihat Feral ini ya, kemarin aku agak bilang, kemarin ada video aku ngomong jangan sangkut pautin Puji sama Feral. Karena apa? Karena ya kan Feral nggak ada nyebut nama Puji, terus kalian halu-haluin ya, kasihan Puji nanti kena hujat. Tapi kalau mereka udah collab, aku suka ya, karena aduh ya, Puji ya spek Feral yang ganteng banget kayak gini aja dia masih nggak kebanting guys. Memang imut Puji itu ya, imut ya, makin hari makin cantik ya. Aduh, apakah naik lagi? Pokoknya yang terbaik lah buat Puji. Asli, siapa sih yang ngaitkan Puji sama Feral? Ini bener-bener pure halu, sumpah. Orang cuma konten, itu pun udah lama kejadiannya. Kalian up lagi, kalian goreng-goreng lagi, kalian gimmick lagi. Yang disalah nanti fans asli Puji ya. Nanti mengatasnamakan ya fans Puji semuanya halu ya, semua cowok mau dijodohin sama Puji, padahal nggak ada loh. Kita adem-adem ayem aja, kita merestui Aisar sama Puji pun itu pun karena Aisar kontak nyebut nama Puji. Kita suka, kita feel sama cowok ini. Wah, cowok ini nggak main-main nih. Effortnya di media sosial, makanya kita ngikutin, kita suka. Ini kan nggak ada kaitannya Feral nggak ada nyebut nama Puji. Terus mereka kontennya juga biasa-biasa, kontennya juga santai-santai, ngobrol kayak temen, casual gitu. Kenapa kalian kait-kaitkan tiba-tiba sama Feral? Ini benar-benar pure halu. Kalau nggak ada pancingan dari Feral, kita nggak bisa kayak gitu. Nanti yang disalah pure fans Puji yang asli. Nanti mereka mengatasnamakan haters Puji itu mengatasnamakan semua fans Puji halu, semua cowok mau dijodohin. Yang salah siapa? Kita. Yang halu siapa? Mungkin hatersnya mengatasnamakan Puji, fans Puji ya. Mereka sengaja mau goreng-goreng sehingga Puji menjadi lelucon untuk diketawakan. Alah, yang lainnya masih mikir, alah Puji tiba-tiba sama Feral, tiba-tiba sama ini, tiba-tiba sama ini. Emang Puji mainan, di over-over, dijodoh-jodohin. Teman-teman, saya jujur ya, kenapa saya suka sekali sebagai seorang netizen ya, menyukai yang namanya Puji ya, terus dipertahankan ya Mbak Puji, karena Mbak Puji ini hidupnya itu natural gitu loh, apa adanya, dan tidak penuh dengan drama yang dia sajikan di TikTok ini ya, yang setahu saya ya. Dan saya melihat itu sebagai sesuatu hal hiburan yang sangat sederhana tapi menyentuh di hati gitu loh. Dan apalagi kalau misalnya di TikTok ini saya mudah-mudahan ya tidak terjadi lagi seperti kemarin-kemarin. Ini udah 2025, seperti settingan, ribut settingan ya, apapun di setting gitu loh. Jangan sampai ya, jangan sampai, karena kita semua pastinya punya pemikiran yang cerdas ya, ketika melihat apa yang real, yang memang terjadi. Kita menyukai orang-orang yang seperti itu gitu loh, apa adanya, tanpa dibikin-bikin, tanpa drama gitu loh. Nah, apalagi kalau misalnya ribut cuman untuk rame di setting, aduh udah nggak zaman deh, udah nggak zaman. Kita bukan orang yang bodoh ya, kita bukan orang bodoh. Kita bisa menentukan mana yang patut diidolakan, mana yang tidak patut diidolakan gitu loh. Kita udah jengah dengan keributan-keributan yang sepertinya itu terjadi seperti satu hal settingan. Udah males gitu loh. Kita mau yang nyata, di dunia nyata kita udah apa istilahnya, udah jengah dengan semua apa yang kita hadapi. Misalnya kita juga udah boring,
ditambah lagi di TikTok ini jangan ya, karena untuk mencerdaskan generasi bangsa, jangan jadi memperbodoh gitu loh. Situasi yang sepertinya disetting, dibikin-bikin seolah-olah terjadi satu permasalahan tapi tidak terjadi. Hal itu jangan dilakukan ya. Kita semua jengah dengan semua itu, dan kita mau orang-orang yang kita idolakan benar-benar punya karismatik dan punya sesuatu hal yang menurut kita menjadi satu nilai pencerahan dan terhibur pastinya dengan cara yang sederhana dengan karismatik dia sendiri gitu loh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.